Saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Family. Kali ini dengan tema Mata dan Kaki di Bumi, Kepala dan Hati di Surga. Para saudara yang terkasih, pasti Anda ingat satu mitologi Yunani tentang seorang pemuda yang bernama Narsisus. Dia terjebak di dalam sebuah hutan saat mencari suara Dewi Eko. Saat bercermin di air sungai yang jernih, dia melihat dirinya yang tampan. Dia akhirnya jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Dia kagum dan ingin mencium dan memeluk dirinya. Dewi Eko pun tak sanggup menarik hati Narsisus. Saking cintanya pada bayangannya, Narsisus tak sadar menceburkan dirinya ke sungai. Karena tidak bisa berenang, akhirnya ia mati tenggelam. Begitulah orang yang tidak mampu menguasai mata dan kakinya, sehingga kepala dan hatinya menggiring kepada maut. Apakah kita menguasai mata dan kaki kita, sehingga kepala dan hati kita mengarah ke surga? Para saudara yang terkasih, bacaan suci minggu ini mengajak kita mengarahkan pandangan ke surga, melihat Allah dan nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakannya kepada kita. Agar kita tidak lekat pada dunia dengan nilai-nilai yang ditawarkannya. Lekat pada dunia berarti lebih cenderung pada tubuh, harta milik, dan harga diri. Kepada jemaat di Kolose, Santo Paulus mengajarkan dua hal penting dalam proses pertumbuhan hidup beriman, yaitu berdoa dan bekerja. Ora et labora. Di satu sisi, diingatkan untuk bertekun dalam askese atau latihan rohani, yaitu melalui doa dan kontemplasi mengatasi godaan. Didorong untuk terus-menerus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Dengan demikian, pikiran dan hati mereka terjaga akan cinta kasih Allah, sehingga bertumbuh serta berbuah dalam Yesus Kristus Putranya, dalam bimbingan Roh Kudus. Di sisi lain, kehidupan doa mesti dipadukan dengan praksis kehidupan yang nyata melalui mati raga, kerja keras, perbuatan karitatif demi bonum comune atau kesejahteraan bersama. Para saudara yang terkasih, Kitab Pengkhotbah dan Injil Lukas mengingatkan agar pikiran dan hati kita tidak dikuasai oleh kerakusan dan ketamakan, karena membuat perlahan namun pasti hidup kita akan berubah. Hidup kita yang awalnya bahagia, damai, dan kreatif, pelan tapi pasti akan menjadi penuh kesedihan, kegelisahan, kelelahan, dan kemalasan. Kelekatan akan nilai-nilai dunia, ketamakan, kedagingan, dan haus kekuasaan adalah kesia-siaan. Kehidupan ala kapitalis yang menimbun kekayaan di dunia tidak kekal. Karena itu, firman Tuhan mendesak kita untuk menjaga kedamaian dan kemerdekaan budi dan hati dengan tekun berdoa, mati raga dalam kerja keras, dan berbagi kasih untuk kesejahteraan bersama. Para saudara yang terkasih, Santo Agustinus memberikan teladan kepada kita bahwa kebebasan dunia dengan segala kenikmatannya tidak membawa kita kepada kebahagiaan. Hanya di dalam Allah ada kebahagiaan sejati, sebagaimana diungkapkannya
terlambat aku mengenalmu, kebahagiaan yang sejati. Santo Fransiskus dari Assisi juga tidak mendapatkan kebahagiaan dari menumpuknya harta warisan yang dimiliki orang tua dan leluhurnya. Dia malah hidup dina dan memberikan miliknya untuk mereka yang lebih membutuhkan. Demikian pula Santo Ignatius dari Loyola yang awalnya haus akan kekuasaan di dunia militer. Setelah mengenal Yesus dalam kitab suci, ia malah hidup asketis, melawan kelekatan tubuhnya yang tidak teratur, dan menjadi pribadi yang lepas bebas, merdeka untuk memenangkan pertempuran rohani membela panji Kristus. Bagaimana dengan kita dalam keluarga dan hidup kita? Kuasailah mata dan kaki kita, sehingga pikiran dan hati kita terjaga pada Allah. Marilah kita tekun berdoa, mati raga dalam kerja keras, dan memberikan kasih kebaikan kita untuk kesejahteraan bersama. Bonum Comune. Para saudara yang terkasih, jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Tuhan memberkati.